Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rohimin dari Prodi Tadris Fisika semester 5. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang rotasi benda tegar. Yang dimana submateri rotasi benda tegar itu ada dua submateri. Yang pertama itu pusat massa dan yang kedua itu momen inersia. Pusat massa itu membahas pengertian, yang kedua itu membahas menentukan titik pusat massa, yang ketiga itu menentukan pusat massa benda tegar, dan yang keempat itu pengertian titik berat. Langsung saja, pusat massa suatu benda dapat diketahui saat benda tersebut dilempar. Maka akan ada sebuah titik dari benda tersebut yang geraknya seperti gerak parabola. Sebagai contoh, pemukul baseball jika dilempar keseluruhan titik akan bergerak. Ada sebuah titik yang geraknya seperti gerak partikel, yaitu gerak parabola. Ujung pemukul yang mula-mula di bawah saat di puncak gerakan, ujung tersebut berada di bagian bawah. Ujung tersebut bergerak memutar. Tapi ada titik pada pemukul yang geraknya seperti gerak partikel. Tapi ada titik pada pemukul yang geraknya seperti gerak partikel. Titik tersebut dinamakan sebagai titik pusat massa. Yang pertama, menentukan titik pusat massa. Jika kita memiliki sebuah sistem yang terdiri atas dua massa 1 di titik X1 dan massa 2 di titik X2. Pusat massa sistem terletak di titik tengah. Sistem yang terdiri dari dua massa, jika massa 1 sama dengan massa 2, maka pusat massa terletak di tengah-tengah. Sebagai rumusnya sudah ditentukan, yang dimana X PM sama dengan X1 M1 plus X2 M2 per M1 plus M2. Yang kedua itu menentukan pusat massa benda tegar. Sebuah benda tegar yang memiliki kerapatan sama di sebuah bagian benda, titik pusat massanya terletak di tengah-tengah benda itu. Misalnya, pusat massa sebuah bola terletak di titik pusat bola dan di tengah-tengah bola. Kita bisa mencari pusat massa suatu benda yang cara menggantungkan benda pada titik-titik yang berbeda. Misalkan, benda kita bergerak segitiga. Gantung segitiga pada titik sudut A, lalu buatlah garis vertikal. Dari A, kemudian gantung pada titik B, lalu tarik garis vertikal. Garis vertikal pertama akan bertemu dengan garis vertikal yang kedua. Pusat massa benda terletak pada titik potong kedua garis vertikal tersebut. Kita bisa melakukan hal yang sama untuk benda-benda yang bentuk tidak beraturan. Yang ketiga, ada titik berat. Tiap elemen massa dm akan memiliki berat W sama dengan GdM. Total gaya berat bisa kita anggap berpusat pada suatu titik XG, kita sebut sebagai titik berat. Bila G yang bekerja pada tiap dm maka XG sama dengan X1 dm1G plus X2 dm2G dan seterusnya per dm1G plus dm2G dan seterusnya. Yang kedua, ada submateri yang kedua, ada momen inersia. Momen inersia adalah besaran yang menyatakan ukuran kelembaman benda yang mengalami gerak rotasi adalah momen inersia, analog dengan massa pada gerak translasi. Rumusan momen inersia adalah sebagai berikut. I sama dengan M kali R kuadrat. I sama dengan momen inersia, M sama dengan massa benda, dan R sama dengan jari-jari benda. Bisa dilihat, langsung saja itu bisa dilihat gambarnya, gambar momen inersia berbagai macam benda tegar. Yang pertama ada batang silinder poros melalui pusat. Yang kedua ada batang silinder poros melalui ujung. Dan yang ketiga ada plat besi
persegi panjang poros melalui pusat. Yang keempat ada silinder berongga. Ya, selanjutnya ada silinder pejal, silinder tipis berongga, bola pejal, dan bola tipis berongga. Yang pertama ada benda menggelinding dan solusi super. Pada gambar di bawah menunjukkan sebuah benda menggelinding dari atas menuju alas bidang. Nilai percepatan benda tersebut dapat ditentukan menggunakan rumus hukum kekekalan energi. Namun, kita akan menggunakan rumus solusi super untuk menentukan nilai percepatan dan kecepatan dari benda tersebut, yaitu bisa langsung dilihat rumus yang sudah tersedia di PPT yang saya tampilkan. Lanjut yang kedua, ada sebuah rotasi silinder yang diletakkan pada tali. Ada percepatan silinder, tegangan tali dengan T sama dengan 1/3 mg. Lanjut, yang ketiga ada sebuah sistem katrol dengan massa dan bola yang saling menurun. Dan rumus yang bisa dilihat pada PPT yang sudah tersedia. Lanjut saja pada materi keempat, yakni ada gerak menggelinding benda pejal mendaki suatu bidang miring. Ketinggian suatu bidang miring H sama dengan K plus 1 F kuadrat per 2G. Jaraknya bisa kita menggunakan rumus H sama dengan K plus 1 F kuadrat per 2G sin theta. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.